Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa kembali. Pekan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang aturan di rumah. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang aturan di sekolah. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita perhatikan yuk gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah gambar kondisi kelas yang tidak kondusif ya. Gurunya menjelaskan sementara anak-anaknya malah main dan bercanda sendiri. Lalu kita perhatikan gambar kedua. Di gambar kedua, guru menjelaskan, lalu anak-anaknya memperhatikan dengan sangat baik. Menurutmu, gambar manakah yang mencerminkan suasana kelas yang kondusif? Ya, benar sekali. Gambar kedua mencerminkan suasana belajar yang kondusif. Guru menjelaskan pelajaran, lalu seluruh siswa memperhatikan dengan baik. Jadi kangen sekolah ya, anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari, siswa dapat mengetahui manfaat aturan di sekolah. Yang kedua, setelah mempelajari, siswa dapat menyebutkan aturan di sekolah. Dan yang ketiga, setelah mempelajari, siswa dapat menyebutkan akibat bila melanggar aturan di sekolah. Pernahkah kamu kehilangan barang? Pernahkah kamu lupa mengerjakan tugasmu? Pernahkah kamu ditegur oleh guru? Pernahkah kamu kesulitan menjawab soal? Nah, mengapa masalah ini bisa terjadi? Jika kamu pernah mengalami masalah-masalah tersebut, berarti ada kewajiban atau aturan di sekolah yang tidak kita laksanakan dengan baik, sehingga kita mengalami hal-hal berikut ini. Tahukah kamu mengapa kita harus taat pada aturan? Karena Allah menyuruh kita dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Tahukah kamu yang dimaksud dengan ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin. Kalau di sekolah, di kelas, pemimpinnya adalah guru. Sementara kalau di rumah, pemimpinnya adalah orang tua. Jadilah anak-anak yang taat dan anak-anak yang soleh-solehah ya nak ya. Mengapa harus ada aturan di sekolah? Ya, benar sekali. Aturan di sekolah sangat penting sekali. Ada banyak orang di sekolah, mulai dari siswa, guru, pimpinan sekolah, juga pegawai sekolah. Sistem sekolah akan berjalan dengan tertib dan lancar dengan adanya aturan sekolah. Jika tidak ada aturan, apa yang terjadi? Betul sekali. Semuanya akan berjalan suka-suka masing-masing orang. Akibatnya sistem sekolah akan kacau dan berantakan. Ngeri ya. Berarti kita tahu bahwa aturan di sekolah itu harus ada. Aturan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Jika nanti kita sudah sekolah offline, kita harus ikuti aturan sekolah yang ini ya anak ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Jangan terlambat. Bagaimana caranya supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Kita harus bangun pagi, sholat subuh, lalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam. Ya, kita ada aturan seragam ya, mulai dari Senin sampai Jumat. Jika nanti sudah mulai sekolah offline, kita harus memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Oke sayang? Yang ketiga, belajar tertib. Nah, kalau di sekolah, belajar tertib, anak-anak mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan pelajaran, bertanya jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, dan izin jika ingin meninggalkan kelas. Nah, bagaimana jika belajar tertib saat PJJ? Nah, saat PJJ, kita juga harus belajar tertib. Saat Zoom, anak-anak mendengarkan dengan baik, tidak chat,
atau meninggalkan laptop atau handphonenya ya. Mendengarkan gurunya dengan baik ya. Tidak membuka-buka aplikasi yang lain ya. Hormat dan santun pada guru. Kita harus menghormati dan santun pada guru kita. Insya Allah dengan sikap seperti ini, ilmu yang kita peroleh akan berkah. Mengerjakan tugas dengan baik. Jadi anak-anak semangat ya. Jika ada tugas yang diberikan, jangan marah atau ngambek jika diminta untuk mengerjakan tugas. Karena dengan adanya tugas, melatih anak-anak agar semakin cerdas. Apa akibatnya jika melanggar aturan di sekolah? Ya, benar. Akibatnya kita bisa dimarahi guru ya, seperti Nobita. Lalu, saat mengerjakan tugas, kita tidak bisa mengerjakannya. Atau misalkan saat mengerjakan ujian. Kenapa? Karena kita suka tidak memperhatikan. Sehingga saat mengerjakan ujian tidak mengerti. Nah, yang ketiga, kita bisa nyontek. Kalau di sekolah offline ya, kalau kita tidak memperhatikan, melanggar aturan sekolah, akibatnya kita tidak bisa mengerjakan ujian. Dan akhirnya kita nyontek. Nah, yang keempat, kita bisa ditertawakan oleh teman-teman kita kalau kita melanggar aturan sekolah. Dan yang terakhir, kita bisa mendapatkan hasil ujian yang buruk, yang tidak kita harapkan. Apa manfaatnya jika kita mematuhi aturan di sekolah? Ya, kita bisa mendapatkan hasil ujian dengan sangat baik. Lalu kita bisa menjadi juara, mendapatkan bintang, menjadi anak soleh dan soleha yang ilmunya berkah. Jadi anak-anak harus tertib pada aturan sekolah ya. Kawan-kawan, yuk sama-sama kita taati peraturan ya. Ya, itu adalah penjelasan Ibu tentang aturan di sekolah. Anak-anak semangat ya. Kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa sama-sama sekolah lagi. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.